Purging sering dibilang bikin mesin enteng, tapi kenapa mesin Euro 4 setelah purging kok banyak yang mengeluh idle-nya makin kasar, solarnya malah rembes, injektornya jebol. Kenapa hal ini terjadi? Di video kali ini kita akan bahas secara teknikal karena hal ini menarik banget buat kita bahas. Pada mesin Euro 4 itu tekanan injektornya itu sangat tinggi ya, 2000 sampai 2500 bar. Agar tekanan ini stabil, maka injektor diberi seal khusus dengan material yang khusus, biasanya itu NBR atau Viton. Fungsi seal ini cuma satu ya teman-teman, dia menahan pressure dan juga mencegah solar dari kebocoran. Dan seal itu sangat bergantung pada pelumasan dari BBM-nya itu sendiri, jadi dari solar sendiri itulah dia dapat pelumasannya. Dari sinilah timbul masalahnya, karena cairan purging itu tidak melumasi ya teman-teman, dan dia bukan solar. Cairan purging itu mempunyai sifat yang solvent sangat kuat, kemudian deterjen dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Kemudian lubricity-nya itu juga rendah, jadi lebih rendah daripada standarnya Euro 4. Di mana solar sendiri itu punya standar pelumasan, sedangkan purging tidak ada. Artinya saat proses purging, seal ini nggak punya pelumas sama sekali, jadi bekerja secara dry, secara kering. Akhirnya film pelumasnya hilang dan akhirnya terjadi dry friction di sana. Secara material sendiri, karet seal itu tidak dirancang untuk menahan solvent aromatik. Karena material dari NBR atau Viton ini itu dirancang untuk menahan panas atau heat resistant. Apa yang terjadi setelah purging pada seal kalian? Yang pertama adalah seal ini menyerap solvent, akhirnya dia menjadi mengembang. Kemudian saat mesin dimatikan, solventnya kan menguap tuh. Akhirnya sealnya ini akan kembali menyusut, tapi udah nggak akan sama lagi. Jadi menyusutnya itu tidak akan sempurna. Siklus ini pada dunia teknikal sering disebut sebagai swelling shrinkage cycle, di mana efeknya apa? Sealnya itu udah kehilangan elastisitasnya, kemudian muncul retakan mikro dan juga nggak langsung bocor sih, nggak langsung bocor tapi dia perlahan. Efeknya muncul retakan mikro tapi tidak langsung bocor. Jadi as soon as kalian menyelesaikan purging ini, tidak akan langsung berefek ke mesin kalian, tapi berefeknya setelah berminggu atau bulan kemudian. Setelah purging selesai, injektor kembali kerja dengan tekanan yang ribuan bar tadi. Padahal kondisinya sudah kering ya sealnya. Kemudian struktur molekulnya udah berubah dan elastisitasnya udah turun. Akhirnya tekanan tinggi ini jadi akselerator fatigue pada sealnya. Makanya tuh banyak banget kasus di mana injektor ini bocor setelah 1-3 bulan setelah purging, bukan langsung saat setelah di bengkelnya. Terus banyak bilang, "Bang, aku setelah purging mobilnya jadi enak kok, jadi tambah narik, tambah seger suaranya, tambah gurih suaranya." Itu kenapa hal ini terjadi ya? Karena depositnya udah rontok, ECU-nya di reset adaptasi, dan kemudian aliran BBM-nya ke mesin itu terasa lancar. Tapi perlu diingat, ini efek sementara ya teman-teman. Sementara kerusakan sealnya itu jalan pelan-pelan ya. Jadi secara teknikal purging itu bisa dilakukan. Purging itu benar-benar terjadi, bukan hoax ya, bukan akal-akalan, tapi memang bisa dilakukan dan terjadi. Masalahnya purging ini nggak sesuai manual book dari Euro 4-nya sendiri. Kalau kalian baca manual book diesel Euro 4 itu nggak akan kalian temukan proses purging ini. Kalau kalian coba ke bengkel resmi sekalipun, coba kalian minta purging, biasanya nggak akan dituruti guys. Kalau mesin itu diibaratkan manusia, purging itu obat keras ya, dimana dipakai saat urgent, dipakai dimana saat kalian butuh banget mobilnya jalan hari itu juga, tapi kondisi mobil kalian tuh injektornya rada pincang gitu ya. Jadi saya dibilang tuh purging ini obat keras banget dan urgent, bukan untuk rutin bulanan berapa ribu kilometer sekali kalian purging guys. Jadi purging ini benar-benar bagus dan cocok banget dipakai saat darurat. Dan memang tujuannya purging itu sebagai obat, sebagai perbaikan, bukan sebagai preventif atau perawatan rutin. Kalau kalian sering ganti filter, kemudian BBM-nya kalian malah pakai yang Dexlet atau Dex, atau malah pakai yang lebih bagus lagi,
kemudian kalian sering nambahin aditif di tangki kalian, kalau kalian pakai biosolar ya, itu jauh lebih aman daripada purging ya. Jadi kalau mesin kalian aman, nggak ada nggak ada problem di mesinnya, nggak ada masalah di mesin engine kalian, di diesel kalian nggak ada masalah, ya ngapain kalian purging gitu loh. Itu kayak ngasih obat keras ke orang yang masih sehat gitu loh. Ya begitulah jadinya gitu. Jadi aku tegasin kalau purging itu bukan hoax ya teman-teman. Purging itu benar-benar obat yang sangat bagus kalau kamu pakai secara benar. Tapi kalau secara rutin aku sih nggak saranin ya. Karena ya itu efeknya tadi. Memang sih terasa bagus di awal, cuman di akhirnya itu akan sedikit merusak sealnya. Dan ini aku tegasin lagi terjadi di Euro 4. Kalau Euro 2 ke bawah kita akan bahas di video yang lain ya teman-teman. Jadi kalau konten ini menambah wawasan kamu, tulis komentar di bawah. Kalau kalian yang berpengalaman purging atau kalian kerja di bengkel atau apa punya pengalaman yang berbeda dari yang aku ceritain di sini, bisa kita diskusi di bawah. Karena di sini aku cuman sharing aja ya, disclaimer, aku cuman sharing sebagai sebagai konten kreator aja sih. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.